يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد رغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul arbab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sa'iril a'ajimi wal arab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid wa wasi' wa tarham ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil irfani wal albab. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Kita digerakkan oleh Allah, hati kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa melanjutkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah menjadi bekal kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyrul hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini kami berpesan kepada kami pribadi dan kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya semaksimal mungkin pula meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu maka kita akan tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang berkomitmen untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan berkomitmen pula untuk meninggalkan larangan-larangannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada awal bulan. Kita baru saja merasakan yang namanya tahun baru dalam hitungan kalender Masehi. Akan tetapi bukan hanya karena itu, dalam hitungan kalender Hijriah saat ini kita juga berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Untuk tahun baru Masehi juga kita perlu ingat bahwa hitungan itu akan terus berjalan sesuai dengan roda kehidupan. Hari akan berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, dan bulan akan menjadi tahun. Dan saat itu waktu tidak akan pernah mundur kembali, tidak akan pernah menunggu apapun yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Waktu akan terus berjalan. Oleh sebab itu maka
terkait dengan yang namanya pergantian tahun, berarti kita sudah juga memasuki umur yang berbeda. Kita semakin tua. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah muhasabah, mengkoreksi diri. Ibda binafsik, kita koreksi diri kita sendiri. Selama perjalanan 1 tahun kemarin 2024, apakah yang kita lakukan, yang kita kerjakan sudah lebih banyak yang positif daripada yang negatif ataupun yang sia-sia? Apakah amal-amal kita yang kita lakukan sudah betul-betul kita lakukan lillahi ta'ala, dilakukan betul-betul ridha Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya? Oleh sebab itu maka hanya diri kita yang bisa mengoreksi kita sendiri. Dan kemudian setelah kita muhasabah, mengoreksi diri kita sendiri, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah islah, memperbaiki diri, perbaikan. Jadi dengan mengetahui apa yang kita lakukan, barangkali ada yang tidak berguna, yang sia-sia atau yang merugikan kita dalam perjalanan hidup, maka marilah kemudian kita perbaiki untuk menyongsong 1 tahun ke depan. Insya Allah dengan demikian maka perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dengan betul-betul memohon ridha dari Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan ayat yang saya bacakan di atas, surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. 4 bulan itu adalah di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Saat ini kita ada di bulan Rajab, insyaallah tanggal 10. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang istimewa, maka dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya tentu juga istimewa, tidak seperti hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Pahala-pahala istimewa itu seperti kita berpuasa di bulan Rajab. Terserah bulan Rajab, yang penting masih di bulan Rajab. Mau besok, mau lusa, kemarin ada kebiasaan tanggal 1, 2, dan 3, silahkan. Dan itu semua akan dicatat sebagai menghormati bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda bahwa apabila kalian ingin tenang ketika meninggal dunia dan keluar dari dunia ini membawa iman, juga selamat dari syaitan, maka muliakanlah bulan-bulan mulia dengan cara berpuasa, menyesali keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan yang lalu, dan kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab ini. Dalam sebuah riwayat, sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Sauban, pada suatu hari sahabat Sauban mendampingi, membersamai Rasulullah Muhammad SAW jalan-jalan, kemudian melintasi, melewati pemakaman atau kuburan. Nah, ketika melintasi kuburan itu, kemudian Rasulullah SAW berhenti. Ketika berhenti, kemudian berdoa, dan Rasulullah menangis. Kemudian sahabat Sauban bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berhenti kemudian berdoa sampai menangis? Rasulullah menjawab, ya sahabat Sauban, saya mendengar orang-orang yang ada dalam kuburan ini menangis karena mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka saya berdoa untuk mereka, dan akhirnya Allah berhenti
Allah tidak menyiksa mereka kembali. Ini kata Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat bertanya lagi, apa hanya dengan berdoa di bulan Rajab seperti ini ya Rasulullah, kemudian Allah mengampuni atau kemudian menghentikan siksa terhadap doa kubur orang-orang yang ada di dalam kubur? Kemudian Rasulullah bersabda kembali, andaikan ahli kubur ini ketika hidup di dunia mau berpuasa meski sehari dan mau bangun malam meski semalam di bulan Rajab, niscaya mereka tidak akan disiksa dalam kuburnya. Wahai Rasulullah, apakah puasa hanya sehari? Apakah berdoa hanya semalam kemudian bisa meringankan mereka? Rasulullah menjawab kembali, ya Sauban, demi zat yang menguasai dan mengutus aku membawa agama yang hak ini. Sebagai Nabi, tiada seorang muslim atau muslimah pun yang berpuasa meski hanya sehari dan berjaga meski hanya semalam di bulan Rajab karena mengharap ridha dari Allah, kecuali Allah akan mencatat baginya seperti ibadah setahun yang dia puasa di siang harinya dan dia jaga di malam harinya. Oleh sebab itu, masyarul hadirin rahimakumullah, mumpung masih di suasana bulan Rajab, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita lakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mumpung masih di suasana tahun baru 2025, marilah kita introspeksi diri kita koreksi diri kita, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, dan semoga semua yang kita lakukan nantinya menjadi amal ibadah yang baik, menjadi amal yang menjadi bekal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah semoga kita semua, para pemimpin kita, orang tua kita, para guru kita, anak-anak dan cucu-cucu kita selalu mendapat ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kala bulan Rajab adalah momen saatnya mengarahkan konsentrasi kepada bulan mulia ini. Di tengah-tengah kesibukan duniawi kita, marilah kita jangan lengah. Semoga Allah senantiasa membersamai kita dan melimpahkan rahmatnya di bulan Rajab yang mulia ini kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah washkuru wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fa'alna al-bala wal wala wal waba wal khasya'i wal munkar wal bagya was suyuba wal muhtalifata was syada'ida wal mihan ma dawar minha wa ma batan min
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.